Oke teman-teman, kembali lagi di channel saya. Setelah episode sebelumnya yang sangat seru, kini kita kembali dengan episode yang baru, dengan bocoran cerita yang saya angkat dari novel. Dan jangan lupa subscribe dulu bagi kalian yang suka. Dan sekarang saya mau menceritakan bocorannya kembali. Dan jangan lupa untuk subscribe, klik loncengnya, dan juga lupa like. Selamat menikmati. Gaskeun. Setelah keluar, Han Yu diberitahu bahwa Long Hao Chen, di luar dugaan, masih di dalam. Mempelajari hal ini, dia memilih untuk berkultivasi secara tertutup tanpa ragu-ragu. Salah satu syarat yang diberikan Yang Hao Han kepadanya adalah menjadi ksatria Mithril. Meskipun dia sudah mempelajari semua kemampuannya pada langkah ke-6, energi spiritualnya masih jauh dari 10.000 unit. Yang Hao Han datang untuk mengamati Long Hao Chen entah berapa kali, tapi ekspresinya tidak setenang awalnya, sebaliknya mulai menunjukkan kekhawatiran. Perang suci telah berlangsung selama 3 bulan, Gunung Penolak Naga mengalami tekanan yang sangat besar, dan sebagai ksatria ilahi, Long Tianying dan dirinya sendiri telah bergabung dalam pertempuran sejak lama. 2 hari yang lalu, dia sedang berjuang besar melawan Dewa Iblis Kematian Saminaga. Dalam hal budidaya, Yang Hao Han cukup rendah. Tetapi dengan kekuatan besar dari tahta pertahanan dan pengampunan ilahi, dia menghentikan kemajuan Dewa Iblis Kematian. Ksatria Suci dan Ksatria Templar dari Aliansi Kuil semuanya berlumuran darah setiap hari, melawan musuh di jalur Gunung Penahan Naga. Es dan salju di tanah dengan lingkar lebih dari 1 km diwarnai merah, dan korban dari kedua belah pihak tidak terhitung banyaknya. Meskipun ada sumber daya alam yang disimpan sebagai cadangan di jalur Gunung Penahan Naga, itu tidak sama dengan benteng lainnya. Dalam situasi pengepungan, akan sangat sulit mendapatkan pasokan dari aliansi, dan bahkan berita pun sulit untuk disebarkan. Dengan konsumsi seperti itu, Yang Hao Han tidak tahu berapa lama jalur gunung ini akan bertahan. Beberapa ratus penyihir es yang mempertahankan jalur Gunung Penahan Naga juga terbukti sangat berguna. Mereka semua mendapat dukungan dari benteng alami yang dibentuk oleh Dragon Resisting Mountain Pass yang tak henti-hentinya memperkuat pertahanannya, menyerang musuh. Hao Chen, kenapa kamu tidak menunjukkan gerakan sedikit pun? Melihat bola kristal besar di depannya, Yang Hao Han bergumam dengan tegas. Memang, sejak memasuki gua ilusi, Long Hao Chen duduk dan berkultivasi di tempat itu. Pada awalnya, Yang Hao Han memujinya karena mampu berkultivasi dengan tenang, tapi sekarang sudah 3 bulan, dan Long Hao Chen masih dalam kondisi yang sama, berkultivasi bersila selama ini. Tubuhnya mengeluarkan riak emas samar, dan seluruh tubuhnya merasakan perasaan transparan dari penggunaan tubuh cemerlang. Pada setiap napas yang diambilnya, tubuhnya memancarkan sinar keemasan yang berkedip-kedip tak jelas. Tanpa ragu, dia tidak menemui masalah. Tapi bukankah pemanggilan arwah meditatif ini terlalu lama? Yang Hao Han yang memiliki banyak pengalaman dalam berkultivasi memahami bahwa Long Hao Chen sekarang dalam kondisi meditasi mendalam, namun tidak pernah terjadi satu sesi meditasi mendalam yang berlangsung begitu lama. Meditasi mendalam umumnya terjadi pada langkah ke-8 atau lebih tinggi. Itu karena setelah mencapai tingkat ini, energi spiritual akan meningkat dengan kecepatan yang sangat tinggi. Namun peningkatan energi spiritual seseorang yang terlalu cepat akan mengakibatkan fondasinya tidak stabil. Kadang-kadang kebutuhan untuk berkultivasi dalam keadaan meditasi mendalam memungkinkan penyerapan unsur yang lebih baik, dan harmonisasi yang lebih baik. Bagi Long Hao Chen yang merupakan dewa pilihan, Yang Hao Han tidak merasa luar biasa bahwa ia dapat melakukan meditasi mendalam pada langkah ke-7 kultivasi. Namun secara umum, meditasi mendalam akan berakhir setelah sekitar 1 bulan. Sangat jarang sekali satu sesi berlangsung lebih lama dari itu. Tentu saja, seiring bertambahnya waktu meditasi, hasilnya secara alami akan menjadi lebih baik. Ini juga berarti sedikit pikiran yang mengganggu, dan mampu menahan kesepian. Lagi pula, direndam setiap hari dalam esensi cahaya adalah proses yang sangat sepi dan membosankan. Yang Hao Han tidak menyangka sama sekali bahwa 3 bulan, sesi meditasi mendalam Long Hao Chen ini, hanyalah permulaan. Waktu berlalu, hari demi hari, baik manusia atau iblis, memiliki batasan dalam tenaga kerjanya. Setelah serangan panik pada beberapa bulan pertama, serangan iblis secara bertahap melambat. Kaisar Dewa Iblis menyampaikan 2 nota diplomatik kepada aliansi, menuntut Long Hao Chen, hanya dijawab dengan penolakan datar. Sedangkan untuk Long Hao Chen, sepertinya dia telah menguap, tidak muncul dari awal hingga akhir.
Pertempuran masih berlangsung, dan seperti yang diharapkan oleh aliansi, tidak ada pusat kekuatan iblis nyata yang muncul pada tahap awal. Kedua belah pihak menunjukkan kekuatan mereka sedikit demi sedikit. Namun, hal yang paling aneh di mata aliansi adalah Kaisar Dewa Iblis, bahkan dalam posisinya sebagai pembangkit tenaga iblis terhebat, belum bergabung dalam pertempuran. Dan itu bukan hanya dia, tapi juga Dewa Iblis Bulan, dan Dewa Iblis Bintang yang belum keluar, dan dengan cara yang sama, Naga Iblis, Iblis Bulan, dan Iblis Bintang semuanya belum dikerahkan. Tepat karena mereka belum mengambil bagian, aliansi kuil tidak berani menurunkan kewaspadaan mereka bahkan ketika pertempuran terus berlanjut. Para penjaga 6 benteng semuanya berada di bawah tekanan yang ekstrim. Faktanya, orang harus tahu bahwa jika Kaisar Dewa Iblis membawa Dewa Iblis Bulan dan Bintang ke medan perang, tidak ada satupun benteng yang bisa bertahan. Tentu saja, Kaisar Dewa Iblis Bulan, dan Dewa Iblis Bintang pasti akan menghadapi perlawanan akhir dari pasukan pemburu iblis terkuat, dan itu akan menjadi pertempuran menentukan yang tak terelakkan. Setelah menganalisis kecerdasan mereka menyimpulkan bahwa hal itu seharusnya disebabkan oleh ketakutan terakhir yang tertahan di hati Kaisar Dewa Iblis sehingga dia tidak melancarkan bentrokan terakhir. Lagi pula, jika mereka tidak berhasil, kerugiannya akan sangat besar. Meskipun pihak iblis lebih diuntungkan, mereka tidak mempunyai cara untuk sepenuhnya mengalahkan pihak manusia. Hasil yang paling mungkin adalah melihat kedua belah pihak saling terluka. Dan kehancuran kedua belah pihak bisa terjadi dalam banyak cara. Jika akibat dari hasil ini adalah nyawa Kaisar Dewa Iblis, para iblis pasti tidak akan sanggup menanggungnya. Lagi pula, melawan kreativitas dan pengetahuan manusia, ditambah semua sumber daya yang dikumpulkan oleh selama ini, mereka pasti akan jauh lebih cepat untuk bangkit kembali. Sebaliknya, absolut seperti Kaisar Dewa Iblis tidak mungkin bisa mereka dapatkan kembali dalam 1 atau 2 hari. Pertarungan yang berkepanjangan pastinya tidak bisa dikatakan menguntungkan pihak iblis, tapi keganasan iblis melampaui ekspektasi aliansi kuil. Karena pihak iblis tidak memiliki persediaan makanan yang cukup, mayat-mayat di medan perang menjadi sarana makanan mereka, baik itu mayat manusia atau mayat iblis. Fakta kejam ini merupakan pukulan besar bagi manusia. Ternyata Kaisar Dewa Iblis tidak keberatan melakukan pertempuran berkepanjangan. 1 tahun setelah dimulainya Perang Suci, total populasi turun 1/10, sementara jumlah iblis menurun 20%. Kemundurannya cukup besar bagi kedua ras, dan seluruh benua bisa dikatakan berada dalam kekacauan total akibat Perang Suci. Di tenda di tengah pasukan Kaisar Dewa Iblis, Feng Xiu sedang duduk tegak di singgasananya. Seluruh tenda sebenarnya tidak ada pasukan iblis, benar-benar kosong, hanya 1 orang yang duduk di dalam, dan itu adalah Dewa Iblis Bulan Agares. Yang mulia, jika ini terus berlanjut, kami tidak tahu berapa lama kami akan bertahan, makanannya sangat langka, dan makanan mulai membusuk. Saat cuaca memanas, situasinya akan menjadi lebih serius, sama seperti musim panas tahun lalu. Agares mulai menunjukkan kekhawatiran di wajahnya. Feng Xiu bertanya dengan tenang, "Kakak kedua, lalu apa yang harus kita lakukan?" Agares tersenyum dingin di wajahnya, "Pertarungan yang menentukan, melawan manusia. Mereka tidak mungkin menghentikan serangan penuh gabungan dari kami bertiga. Selama kita menghancurkan salah satu benteng manusia, pasukan kita akan mampu menyerang mereka secara menyeluruh. Pertarungan lainnya pasti akan terpengaruh oleh hal itu. Dan pada saat itu, semua manusia akan mati, dan kita akan menguasai seluruh benua." Dewa Iblis Feng Xiu menggelengkan kepalanya. "Jika aku ingin memusnahkan manusia secara menyeluruh, aku tidak akan menunggu sampai sekarang. Bukankah permulaan Perang Suci merupakan momen yang tepat?" Agares sepertinya menatap Kaisar Dewa Iblis dengan bingung, jelas tidak mengerti maksudnya. Feng Xiu berdiri perlahan, kedua tangannya di belakang punggung, menatap ke pintu tenda, tatapannya seolah menembus langit, mengarahkan pandangannya ke dunia lain. "Sebenarnya, jika kita tidak memberi waktu pada manusia, mereka pasti sudah punah sejak lama. Mungkin kami tidak memiliki kemampuan untuk memusnahkan manusia pada saat kami turun ke dunia ini, tetapi seiring berjalannya waktu, mulai dari generasi kedua Kaisar Dewa Iblis, sebagian besar benua dikendalikan oleh kami. Kita telah melakukan perang suci yang ditujukan terhadap manusia, dan mereka kehilangan seluruh kekuatan mereka. Tapi, leluhurku, Kaisar Dewa Iblis kedua tidak memilih untuk melakukan hal itu, dan dia meninggalkan instruksi rahasia, memerintahkan keturunannya agar tidak ada Kaisar Dewa Iblis yang boleh memimpin pasukan iblis untuk memusnahkan seluruh umat manusia. Apa kamu tahu kenapa?" "Tentu saja,
Apa yang dikatakan Feng Xiu adalah rahasia mutlak. Mendengar itu, Agares tercengang. Yang mulia, saya tidak berani. Agares berdiri dengan tergesa-gesa, membungkuk hormat. Feng Xiu berjalan ke depannya sambil menopang kepalanya dengan tangan, aku bersedia membeberkan rahasia ini kepadamu karena keyakinanku padamu adalah mutlak. Kita tidak bisa memusnahkan umat manusia, karena jika kita kehilangan mereka, iblis pasti akan binasa. Datang ke dunia ini, kami mengandalkan wabah untuk menciptakan ras iblis. Pada awalnya, sebenarnya hanya kami yang terdiri dari 72 bersaudara, bakat bawaan kita memiliki cacat yang sangat besar dan itu adalah diri kita sendiri. Kamu mengetahui dengan jelas dari mana kami berasal, dan bagaimana kami datang ke dunia ini. Meskipun kita bisa mewariskan kekuatan kita, tidak ada lagi yang bisa kita ciptakan, jika kita memusnahkan semua manusia suatu hari nanti, atau menjadikan mereka semua sebagai budak. Mengingat mentalitas iblis saat ini, dalam waktu singkat, manusia pasti akan punah dari benua itu. Setelah ini, semua ras akan mengalami nasib yang sama. Pada akhirnya, hanya kita para iblis yang tersisa. Tapi bagaimana kita bisa bertahan hidup hanya dengan diri kita sendiri? Kaisar Dewa Iblis Feng Xiu tiba-tiba terlihat tertekan dan frustrasi. Kalau saja kita tetap tinggal, tidak akan ada musuh yang tersisa untuk ditemukan, dan kita hanya akan mampu menghancurkan diri kita sendiri. Dan pada akhirnya, kami 72 bersaudara tidak punya pilihan selain kembali melalui 72 pilar Dewa Iblis, karena dunia ini akan menjadi penuh dengan tanah tandus, sama seperti dunia yang dulu kami tinggali, benar-benar hancur. Agares dengan tenang mengangguk, ya, kita tidak mampu menciptakan apapun, apalagi memanfaatkan benda-benda di dunia ini untuk menciptakan sesuatu yang baru. Di hadapan atribut kegelapan yang kita miliki, organisme manapun tidak akan memiliki bentuk yang memuaskan. Anda benar, jika manusia benar-benar dihancurkan oleh tangan kita dan dikuasai sepenuhnya, kita hanya akan berjalan menuju kehancuran. Feng Xiu tersenyum padanya, senang sekali kamu mengerti. Oleh karena itu, aliansi kuil sebenarnya dibesarkan di dalam kurungan oleh kami para iblis, agar mereka tidak tumbuh terlalu kuat. Kita tidak bisa membiarkan mereka musnah, dan kita harus membiarkan mereka berkembang. Hanya dengan cara ini kondisi kehidupan kita akan menjadi lebih baik. Perang hanyalah sebuah pertunjukan. Karena kami membesarkan mereka di dalam kurungan, kami juga tidak bisa membiarkan mereka menjadi terlalu kuat. Sedangkan hanya dengan meminjam tangan mereka kita bisa mengurangi jumlah kita sendiri. Mencapai keseimbangan akan menjadi yang paling menguntungkan. Dan itulah salah satu alasan saya melancarkan perang ini. Setelah pertumbuhan selama beberapa ribu tahun, kekuatan yang dikumpulkan manusia sangatlah besar. Kami harus melemahkan mereka sedemikian rupa, jika tidak, suatu saat nanti, serangan balik mereka pasti akan meledak. Ini adalah sesuatu yang tidak mampu kami tanggung. Bagi mereka, menjadikan perang suci ini sebagai pertempuran yang berkepanjangan nampaknya sangat efektif. Namun bukankah hal yang sama berlaku bagi kita? Akan ada kebutuhan untuk pertempuran yang menentukan, namun waktunya belum tiba. Agares mengerutkan alisnya, tapi bagaimana dengan Austin Griffin? Apa yang harus dilakukan terhadap dia? Melihat manusia, kita tidak akan bisa mencapai kesepakatan. Mata Kaisar Dewa Iblis langsung menjadi dingin. Kita harus menghancurkan Austin Griffin, itu faktanya. Tidak peduli berapapun biayanya, dia tidak bisa dibiarkan hidup di dunia ini. Dibandingkan dengan penghancuran diri kita, Austin Griffin adalah hal yang jauh lebih menakutkan. Kematian Andromalius menjadi peringatan bagi kami. Dia adalah alasan penting lainnya untuk perang suci ini. Agares menjawab, tetapi bisakah kita benar-benar menangkapnya? Kita harus memiliki kendali atas setiap tempat di dunia untuk itu. Feng Xiu menggelengkan kepalanya, bukan itu masalahnya. Kakak ketiga mengasingkan diri selama 1 tahun. Saya mendapat firasat bahwa dia akan keluar hari ini. Sebagai otak ras iblis kita, dia akan memberitahu kita apa yang harus kita lakukan selanjutnya. Mendengar dia mengatakan ini, Dewa Iblis Bulan Agares sangat terkejut. Apakah maksudmu saudara ketiga itu akan datang? Feng Xiu mengangguk, ya, demi kemakmuran ras iblis kita, saudara ketiga membayar harga yang terlalu mahal, tapi ini adalah pilihan terbaik. Ini adalah pilihan terbaik bagi kami. Sosok oranye mengembun di udara, dan Dewa Iblis Bintang Vasago muncul tanpa suara di depan Kaisar Dewa Iblis dan Dewa Iblis Bulan. Dari penampilannya, dia tidak terlihat berbeda dari sebelumnya, tapi jika seseorang mengamatinya dengan cermat, dia akan mengetahui bahwa ekspresinya jauh lebih suram dari biasanya, kurang ekspresif, dan dia terlihat jauh lebih lelah dan berumur. Melihatnya muncul,
Kaisar Dewa Iblis tidak bisa menahan perasaan bersemangat, tanpa sadar melangkah maju. Saudara ketiga, bagaimana dengan tubuhmu? Dengan senyuman di wajahnya, Fasago menggelengkan kepalanya. Bukan apa-apa, saya baru saja kehilangan sebagian harapan hidup saya. Tapi pemanggilan ramalan besar kali ini tidak sia-sia, ingin mendengar hasilnya. Feng Xiu memaksakan senyum. Jika saya punya pilihan, saya lebih suka Anda menghindari melakukan itu. Anda tidak hanya kehilangan sedikit harapan hidup Anda. Saya dapat merasakan bahwa kekuatan hidup Anda telah berkurang setidaknya 100 tahun. Dan harapan hidup klan iblis bintang Anda pada awalnya tidak terlalu lama. Kali ini, tubuhmu sudah rusak parah. Di sampingnya, Dewa Iblis Bulan Agares juga lewat sambil memegang bahu Fasago. Meski dia tidak mengatakan apa-apa, ekspresinya penuh emosi. Secara emosional, Kaisar Dewa Iblis Bulan, Dewa Iblis Bintang tidak diragukan lagi adalah kru yang paling dekat. Namun Kaisar Dewa Iblis memiliki semua kewajibannya sendiri, sebagai penguasa ras iblis. Jika kelangsungan hidup rasnya terancam, bahkan anaknya sendiri pun akan dikorbankan tanpa ragu-ragu. Oleh karena itu, Dewa Iblis Bulan dan Dewa Iblis Bintang sebenarnya adalah orang terdekatnya. Mereka seperti sepasang saudara bagi para iblis. Jadi meskipun klan Vien dari Dewa Iblis Kematian Saminaga sangat kuat, mereka tidak akan ada apa-apanya di hadapan klan Iblis Bintang dan Bulan. Jadi di hadapan Agares dan Fasago, Saminaga sangat hormat. Fasago tersenyum. Baiklah, saudara kedua, tidak perlu seperti itu. Aku akan merasa tidak enak jika kamu memperlakukanku seperti itu. Kekuatan hidup masih bisa pulih setelah hilang. Izinkan saya memberitahu Anda hasilnya. Itu sangat penting bagi kami sekarang. Fasago melanjutkan dengan nada serius. Tahun ini, teknik ramalan besarku digunakan secara maksimal, menghabiskan satu-satunya kesempatanku untuk memprediksi dalam kehidupan ini. Sesuai dengan rencana Kaisar, kekuatan yang akan kami gunakan dalam perang melawan aliansi kuil ini sebagian besar adalah iblis tingkat rendah dan menengah, sementara itu kami akan melakukan yang terbaik untuk melestarikan kekuatan tertinggi kami. Dengan cara ini, kami akan mempertahankan keunggulan luar biasa dibandingkan mereka. Menurut prediksi saya, jika perang suci ini terus berlanjut, hasilnya tidak akan ada pihak yang menang. Fasago bergumam pada dirinya sendiri untuk waktu yang singkat. Sebelum melanjutkan, kekuatan aliansi kuil bahkan lebih besar dari imajinasi kita. Meskipun pada akhirnya kita akan meraih kemenangan, itu hanya akan menjadi kemenangan yang tragis. Sesuatu yang sama sekali tidak ingin kami lihat. Kaisar Dewa Iblis mengangguk padanya, bertanya, kekuatan aliansi kuil bahkan lebih besar dari imajinasi kita. Dalam aspek apa? Fasago menjawab, ini adalah sesuatu yang tidak dapat saya prediksi. Saya hanya merasakan bahwa menyembunyikan kekuatan yang sangat menakutkan. Aku tidak tahu pasti asal-muasal kekuatan ini, tapi aku yakin kalau itu bukan dari pasukan pemburu iblis, keberadaannya cukup mengancam. Namun jarang terjadi, kekuatan yang mereka sembunyikan hampir tidak mampu menahan sepertiga dari kekuatan kami. Namun, kecuali pada upaya terakhir, umat manusia tidak boleh memanfaatkannya. Mendengar ini, ekspresi Kaisar Dewa Iblis tiba-tiba menjadi parah. Aku tidak menyangka manusia memiliki kekuatan cadangan seperti itu. Melihat spontanitas perang suci ini, kekuatan tersembunyilah yang paling mengancam. Tidak peduli apapun yang terjadi, manusia pasti akan terpaksa menggunakan kekuatan yang mereka sembunyikan dalam perang ini. Fasago menggelengkan kepalanya, itu belum pasti. Anda tidak perlu khawatir Kaisar, kekuatan yang disimpan manusia ini memang mengancam, namun memiliki sifat yang membusuk. Tampaknya itu tidak bisa digunakan terlalu lama, atau mereka akan hancur dengan sendirinya, dan saat ini akan tiba dalam waktu 20 tahun. Dengan kata lain, jika kita tidak memaksa manusia untuk menghadapi masalah hidup atau mati, kekuatan mengerikan ini seharusnya tidak menjadi ancaman bagi kita. Agares bertanya, mungkinkah manusia tidak mengambil inisiatif untuk menggunakan kekuatan ini? Fasago menjawab, itulah hal yang menurutku aneh. Berdasarkan apa yang aku rasakan dari ramalan besar, manusia juga sangat takut terhadap kekuatan ini, bahkan menolaknya. Jadi saya yakin kecuali saat krusial yang mendekati kehancuran umat manusia terjadi, mereka tidak akan memanfaatkannya. Kekuatan ini seharusnya tidak datang dari 6 benteng besar. Jika saya tidak salah, seharusnya berasal dari kota suci manusia. Mendengarnya, Kaisar Dewa Iblis menjadi pendiam untuk beberapa saat. Jelas sekali, kata-kata Fasago cukup berdampak besar padanya. Kekuatan ini bisa mengguncang ras iblis. Jadi saudara ketiga, menurutmu apakah kita harus mengambil inisiatif untuk menyelesaikan perang suci secepat mungkin? Kaisar Dewa Iblis bertanya.
Dewa Iblis bintang Vasago menggelengkan kepalanya, tidak, sebaliknya. Kita harus terus melanjutkan perang suci ini, kita hanya harus menghindari memaksa manusia melakukan upaya terakhirnya, karena hanya dengan cara inilah Austin Griffin akan keluar. Mencapai titik ini, ekspresinya menjadi suram. Sebagai perbandingan, Austin Griffin jauh lebih parah daripada kekuatan mengerikan yang disimpan oleh manusia di luar kendali mereka. Tahun ini, ramalan besar saya menargetkan Austin Griffin untuk waktu yang paling lama. Pertumbuhannya saat ini sudah mencapai tingkat tertentu. Meskipun itu tidak cukup baginya untuk benar-benar mengancam kita, dia sama sekali tidak lemah. Menemukannya melalui perang melawan manusia adalah hal yang mustahil. Namun ancaman Austin Griffin semakin meningkat dari menit ke menit, kita hanya punya sedikit peluang untuk membunuhnya, salah satunya peluang terbesar yang akan terjadi dalam 2 tahun ke depan. Dari perkiraanku, dia akan muncul di wilayah iblis pada saat itu. Itu kesempatan terbaik kita. Satu-satunya premis adalah kita harus memberikan tekanan yang cukup besar pada manusia selama perang suci, atau dia tidak akan serta-merta menyerang kita. Mata Kaisar Dewa Iblis berkilau, penuh dengan niat membunuh yang tertahan di dalam dirinya. Namun meski begitu, Vasago dan Agares bisa merasakan tekanan kuat yang dilepaskan dari Kaisar mereka.